teh ini adalah sebagai dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Ini adalah tubuh itu manusia itu sendiri. Setiap hari dia melakukan dosa, bertambah dosa di dalam dirinya. Makin lama banyak dosa, sampai akhirnya misalnya sampai sangat banyak sekali, full sekujur tubuhnya penuh dengan dosa. Kita berdoa, beristighfar, mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami ingin menghadap kepada Engkau ya Allah dalam kondisi bersih, suci. Kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih, fitrah dan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, siapa sih di antara kita yang tidak mendambakan hidupnya sehat? Siapa juga di antara kita yang tidak ingin bugar sepanjang hayatnya? Pasti kita semua ingin. Karena dengan kesehatan kita bisa fokus beribadah. Dengan kesehatan kita bisa fokus bekerja. Dengan kesehatan pula kita bisa fokus untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Coba bayangkan ketika kita sakit, ibadah rasanya sulit. Ketika kita sakit, bekerja rasanya tidak enak. Mau ngapa-ngapain sudah kondisi melemah, jadi tidak optimal apapun yang akan kita kerjakan. Maka dari itu di sini kesehatan sangatlah penting. Banyak cara sebenarnya yang bisa kita tempuh untuk menuju kesehatan. Ada baiknya kita mendalami terlebih dahulu apa itu sakit dan kenapa kita bisa sakit. Jadi perlu diketahui saudara-saudara sekalian, sakit itu adalah hal yang pasti. Allah akan memberikan cobaan kepada manusia, setidaknya itu ada kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan jiwa, dan itu salah satunya adalah sakit. Maka ketika sakit itu datang, sikap kita bukan mengeluh, sikap kita bukannya harus murung, harus mengutuk keadaan, bukan seperti itu. Karena ingat, ketika seorang hamba itu sakit, maka saat itu pula dosa-dosanya diangkat oleh Allah. Ketika kita demam, saat itu pula dosa kita berkurang. Alhamdulillah. Jadi pengorbanan atau rasa sakit yang kita derita berbuah pada dihapusnya dosa-dosa. Itu adalah sebuah kesyukuran. Bisa dibayangkan, setiap hari kita berbuat dosa, tapi kita tidak pernah diuji dengan rasa sakit. Lalu bagaimana dosa kita akan hilang? Ya. Oke, kita tiap hari istighfar. Namun, apakah istighfar kita diterima oleh Allah? Nah, yang sudah pasti adalah ketika seorang hamba sakit, pasti itu dosanya diangkat. Kemudian juga secara medis, ketika tubuh kita itu merasa sakit, sebenarnya itu adalah upaya yang dilakukan oleh tubuh membuang zat-zat yang tidak berguna. Seperti misalnya kita muntah, kita diare, itu adalah upaya tubuh membersihkan organ-organnya daripada zat-zat yang tidak penting. Maka dari itu, ketika kita sakit, kita harus bersyukur. Kita mengira bahwasanya kalau sakit itu adalah badan kita, fisik yang sakit. Namun benarkah tubuh yang telah Allah beri kesempurnaan ini bisa merasakan sakit? Atau memang ada hal lain? Jadi kalau kita lihat manusia itu ada ruh, ada jasad. Aslinya jasad ini suci. Allah ciptakan manusia dari tanah. Tanah itu suci. Akan kembali kepada tanah, ke tempat yang suci juga. Kalau badan kita merasa sakit, apakah mungkin badan kita yang salah? Tentu tidak. Tentu yang salah adalah ruh kita, di dalam diri kita. Kita ambil contoh misalnya kita sakit perut. Ya memang badan yang sakit adalah pada bagian perut. Tapi sebenarnya ketika kita tidur, kita tidak merasakan sakit itu. Karena ketika kita tidur, ruh keluar daripada jasad. Jadi sebenarnya yang sakit itu adalah ruhnya, bukan jasadnya.
Pandai-pandailah kita membersihkan jiwa kita, membersihkan ruh kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang kotor. Maka itu akan membuat kita bisa menjadi lebih sehat lagi. Kembali lagi kepada sakit, bahwasanya kita tidak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, "Wa idza maritu fa huwa yashfin." Dan jikalau aku sakit, hanya Allah lah yang menyembuhkan. Jadi sebenarnya Allah itu ketika menurunkan penyakit, menurunkan pula obatnya. Jadi ada dua. Ini ada penyakit, ada obat. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah menurunkan penyakit dan obatnya secara bersamaan. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Kalau ada sakit, kita ada nggak enak badan, sebenarnya obatnya itu sudah ada. Allah sudah turunkan obatnya. Sakit apapun di dunia ini, itu adalah jaminan dari Allah. Lalu bagaimana sikap kita supaya sakit yang kita derita ini perlahan kunjung sembuh? Tentu tadi kita sudah yakin bahwasanya dosa kita ini diampuni ketika kita sakit. Ya, alhamdulillah. Namun tentu kita juga harus punya upaya supaya kita sembuh. Nah, karena ketika kita sembuh, semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Beribadah enak, bekerja enak, belajar bisa, berpikir bisa, dan semua berbagai macam aktivitas itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan menyerah kepada keadaan. Kita juga harus punya usaha. Kita harus punya ikhtiar menuju kesembuhan. Kesembuhan adalah sebuah hal yang sangat didamba-dambakan bagi yang sedang menerima penyakit. Maka dari itu, langkah-langkah yang kita lakukan untuk menuju sembuh, menuju sehat, itu harus tepat. Ya, memang sakit itu tadi sudah kita yakini bahwa obatnya juga ada. Namun apa sebenarnya upaya kita untuk menuju kesembuhan itu? Kalau misalnya kita sedang sakit flu ini, apa yang terbayang di dalam benak kita? Ya kalau kita hanya terbawa oleh iklan atau jeda-jeda komersial, sakit flu obatnya ini, sakit batuk obatnya ini, sakit diare obatnya ini, sudah ada merek-merek obatnya. Apakah boleh kita langsung berikhtiar seperti itu? Ya tentu saja boleh. Ya, semua berbagai macam obat itu adalah ikhtiar. Namun kembali lagi, kalau kita sudah yakin bahwasanya hanya Allah yang maha penyembuh, yang memberi kesembuhan, maka seharusnya kita meraih kesembuhan dengan cara-cara yang telah diridhoi Allah, cara-cara yang sudah pasti disyariatkan oleh Allah. Bagaimana itu? Ya kita lihat Allah memberi pesan kepada para nabi, para rasul, utusannya bagaimana menghadapi penyakit. Yang itu saja dulu, itu kita prioritaskan. Bagaimana supaya kita tetap sehat. Kan obat-obatan modern itu belakangan. Ya harusnya kita mendahulukan apa kata Nabi, apa kata Rasul, itu kita ikuti. Tapi manakala kita langsung menuju obat ini, obat itu, nyari ini, nyari itu. Lalu untuk apa kita meyakini kalau Allah saja yang maha penyembuh? Jadi untuk menuju kesembuhan, jadi kita ambil dari kata sembuh, ya, SEMBOEH. Jadi dibacanya semboeh. Nah, semboeh itu sehat. SE-nya sehat. M-nya itu apa? M-nya ini adalah akronim daripada madu. Kenapa saya pilih kata madu? Madu ini adalah representasi daripada makanan yang halal dan thayyib. Dihasilkan juga dari lebah, salah satu hewan yang dimuliakan dengan namanya disebut salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl yang artinya lebah. Lebah itu makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik. Makan nektar bunga, mengeluarkan madu. Dan madunya juga sangat berkhasiat. Ya, selain madu tentu kita mengikuti apa yang dulu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti madu, kurma, habatus sauda, zaitun, dan berbagai macam. Itu dulu, kita dahulukan itu dulu. Karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itulah jadinya diri kita. Kita makan yang baik-baik, ya kita jadi baik. Kalau kita makan makanan yang berbahan pengawet, pewarna, kemudian
banyak zat-zat kimia, ya tentu akan merusak tubuh kita. Ya, kita ingat lagi jati diri kita, tubuh kita ini berasal dari tanah. Maka seharusnya kita memakan semua makanan yang tumbuh dari tanah. Ya, baik itu tumbuhan ataupun daging-daging hewan secara cukup tentunya ya, tidak berlebihan. Nah, secara khusus di dalam surat Abasa ayat 24 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila tu'amih. Manusia agar hendaknya memperhatikan apa yang dia makan, apa yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, disitulah kita penting sekali memakan makanan yang halal dan thayyib. Jadi setiap suap yang kita makan ini, kita harus tahu ini bermanfaat atau merusak tubuh kita. Nah, itulah tadi simbol daripada madu. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita semuanya harus baik, harus halal dan juga thayyib. Halal cara dapatnya, halal secara zatnya, kemudian juga thayyib, baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan. Itu M. Lanjutnya lagi adalah B. B ini adalah kependekan dari kata bekam. Bekam atau hijamah. Nah, ini juga representasi dari semua jenis pengobatan Islami. Nah, maksudnya pengobatan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekam itu adalah proses mengeluarkan darah kotor di dalam tubuh, ya. Namun bukan hanya bekam, banyak sekali berbagai macam tibun nabawi yang terbukti memang sangat ampuh, mujarab, manjur dalam menangani berbagai penyakit. Jadi saya ambil bekam ini karena memang paling mudah. Yang kita ketahui di dalam manusia ini 2/3 komponen tubuhnya itu adalah air, ya, cairan, yaitu darah. Nah, kalau misalnya darah kita kotor, sebagian besar tubuh kita juga kotor, maka jalan tercepat untuk sembuh, untuk mengeluarkan penyakit, ya kita keluarkan itu sumber darah kotor. Darah kotor itu ya kalau tidak berguna bisa membuat tubuh kita ini menjadi rusak. Ya, organ-organ yang di dalam itu terganggu, tersumbat, pencernaan, pernafasan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kita sakit, ayo coba bekam dulu. Nah, insya Allah bekam ini memang sudah teruji dan terbukti, ya, bisa menyembuhkan. Bukan bekamnya, Allah, kesembuhan ini milik Allah. Namun Allah memberikan kesembuhan dengan cara-cara yang disyariatkannya. Ya salah satunya itu, karena Nabi mencontohkan bekam, kita juga ngikut sebagai umatnya bekam. Seandainya nggak sembuh gimana? Yang pertama, kita sudah ikut sunnah Nabi, itu sudah pahala sendiri. Kesembuhan ini adalah milik Allah. Nah, Allah kalau berkehendak sembuh, sembuh. Kalau enggak, ya enggak. Paling tidak kita sudah mengamalkan sunnah Nabi. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Kemudian O ini adalah singkatan dari doa. Kita ambil huruf tengahnya O. Ya. Kenapa O ini doa? Karena O ini berbentuk lingkaran. Yang mana kalau kita tarik garis, dia akan kembali lagi ke asalnya. Kembali lagi ke asalnya. Seperti halnya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya itu doa kembali lagi ke kita sendiri. Ya, kita beristighfar, kita bersolawat, kita memohon apapun itu, kita mohon kepada Allah. Tapi sejatinya doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, doa ini pengaruhnya dalam kesembuhan sangat besar. Karena kita meminta kepada Allah. Bahkan sebelum memulai berbagai ikhtiar yang lain, ketika kita sakit, kita istighfar dulu. Pasti ini kita banyak dosa. Karena itu dosa kita mau dikurangi dengan proses sakit ini. Selain doa, ya kita berzikir, baca sholawat, membaca Al-Quran. Kita tadarus Al-Quran. Al-Quran julukannya salah satunya adalah asyifa, yaitu penyembuh. Dengan membaca Quran, kita insya Allah akan mendapatkan kesembuhan juga. Kemudian dengan ruqyah juga bisa. Yang keempat, yaitu adalah sedekah. E, dilambangkan dari huruf E. Karena di kata sedekah itu huruf E-nya ada banyak, ada 2 ya. Sedekah ini apa yang ada di dalam diri kita. Kita punya harta, kita punya rumah, kita punya ilmu, ayo kita sedekahkan. Setidaknya yang wajib ada 2,5% itu bukan milik kita. Itu adalah miliknya fakir, miskin, amil mu'alaf, dan sebagainya. Orang bersedekah itu akan kembali kepada dirinya. Perumpamaannya kalau kita sedekah 1, itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 7. Dan 7 itu berbuah, bercabang-cabang lagi. Setiap cabangnya menjadi 100. 700 kali lipat.
harusnya dengan perumpamaan seperti ini kita menjadi semakin bersemangat untuk bersedekah. Ya, karena sejatinya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu kita ada bagian yang harus disedekahkan setiap harinya. Oke, kalau tidak punya harta, bisa sedekah dengan kemampuan, dengan ilmu. Itu sedekah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu huruf H. H ini olahraga. Ya, olahraga itu aktivitas fisik. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu sumbernya dari tubuh yang sehat juga. Jadi kalau kita mau bisa belajar, kita mau berpikir jernih, ya diawali dengan tubuh ini harus sehat dulu. Kalau tubuh ini sudah sakit, maka kita nggak bisa mikir, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja. Nah, mulai jaga kesehatan ini. Orang muslim, orang mukmin yang kuat ya secara fisik ini itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah. Karena kalau orang muslimnya itu kuat, maka kita sebagai orang muslim, orang Islam punya kekuatan lebih untuk beraktivitas. Kita bisa berdoa, beribadah lebih baik lagi, beraktivitas, berdakwah lebih dahsyat lagi. Itu semua mulai dari fisik. Nah, maka dari itu, dari 5 hal ini, dari makanan, dari madu, dari pengobatan, kemudian dari doa, sedekahnya, sama yang terakhir adalah olahraga. 5 hal ini sembuh harus dijalankan kalau memang kita ingin lepas daripada penyakit. Insya Allah, dengan izin Allah, penyakit itu akan hilang. Lalu bagaimana dengan pengobatan modern atau kedokteran? Ya tidak ada salahnya. Ya. Namun itu tadi, jangan kita jadikan sebagai prioritas. Sakit dikit, pergi ke rumah sakit. Sakit dikit, pergi ke dokter. Nah, sebenarnya ketika kita sakit, Allah dulu yang kita ingat. Kita lakukanlah ikhtiar-ikhtiar tadi. Dari makanan, pengobatan, doa, sedekah, kita aktivitas fisik dengan olahraga. Kalau ternyata tidak bisa, barulah kita ke dokter, kita konsultasi, kita tanya. Langkahnya seperti itu, jangan dibalik, ke dokter dulu. Nanti kalau ke dokter nggak bisa, baru ke pengobatan alternatif. Biasanya memang Tibun Nabawi malah dijadikan alternatif. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Tibun Nabawi yang utama. Pengobatan modern dijadikanlah alternatif. Sebaiknya seperti itu. Nah, tadi kita bahas juga bahwasanya manusia berasal dari jasad, dan ya perlu diingat, ini kita ibaratkan tubuh ya. Allah menitipkan kepada kita tubuh yang bersih atau bersih dari dosa. Jadi kewajiban kita membawa jasad ini suci juga kembali kepada Allah. Ya, kalau kita ibaratkan perjalanan hidup manusia ya, semakin lama bertahun-tahun dia hidup, tentu tidak hanya bening seperti ini ya, pasti dia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa-dosa. Nah, jadi kita ibaratkan kalau gelas ini adalah tubuh manusia yang awalnya diamanahkan dari Allah, kondisinya bersih, baik, bersih dari dosa. Lalu seiring berjalannya waktu, tentu pernah melakukan berbagai macam dosa. Ini saya ibaratkan air teh ini adalah sebagai dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Ini adalah tubuh itu manusia itu sendiri. Setiap hari dia melakukan dosa, bertambah dosa di dalam dirinya. Kemudian dia melakukan perbuatan dosa lagi bertahun-tahun, bertambah lagi dosa di dalam dirinya. Bagaimana penampakan daripada gelas ini yang awalnya suci, fitrah, namun semakin lama banyak dosa, sampai akhirnya misalnya sampai sangat banyak sekali. Ini kita penuhi gelas ini, full, sekujur tubuhnya penuh dengan dosa. Lalu bagaimana caranya kita bisa kembali lagi, kembali jernih, kembali bersih ya? Karena dosa-dosa itulah sebenarnya yang membuat kita sakit. Kita harus melakukan pembersihan dengan cara taubat. Kita taubati dosa kita. Kita istighfar. Nah, ini kita umpamakan sebagai istighfar ini. Kita taubati satu persatu supaya dosa-dosa kita ingat kembali. Ya. Kita berdoa, beristighfar, memohon ampun, ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami ingin menghadap kepada Engkau ya Allah.
dalam kondisi bersih, suci, seperti sebagaimana Engkau telah fitrahkan kepada kami. Nah, kalau kita serius, sungguh-sungguh meminta ampun, insya Allah kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang bersih, fitrah dan suci. Maka dari itu, mari sama-sama kita beristighfar, mengingat kembali dosa-dosa kita, mengingat kembali apa yang menimpa kita daripada penyakit, daripada kesulitan, daripada segala macam malapetaka. Itu adalah akibat daripada kita sendiri, diri kita yang sudah banyak dosa. Mari sama-sama kita bertobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, sesungguhnya itu kebenaran dari Allah. Bila mana ada yang salah, maka itu adalah dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia teramat lezat, seakan di surga.